Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dari kelas 8 dari SMP Tinsan Madani Banjarmasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan amalan yang disyariatkan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yakni bulan ke-12 atau bulan terakhir dalam penanggalan Islam. Terdapat banyak keutamaan di bulan Zulhijjah ini, termasuk 10 hari pertama yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Zulhijjah, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan seperti berpuasa, bersedekah, hingga menyantuni anak yatim untuk bisa mendapatkan keutamaan bulan Zulhijjah. Berikut sejumlah keutamaan di bulan Zulhijjah. Pertama, 10 hari pertama yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awal bulan, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan 10 hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah terdapat dalam firman Allah surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr. Shadaqallahul azim. Artinya, demi fajar dan malam yang 10. Terjemahan surah Al-Fajr ayat 1-2. Dalam tafsir Ibnu Katsir, malam yang 10 itu diartikan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Pada 10 hari pertama ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan seperti berpuasa, salat sunnah, baca Quran, hingga bersedekah. 2. Bulan haram, bulan yang dimuliakan. Bulan Zulhijjah termasuk dalam bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan yang tergolong bulan haram. 3 bulan lainnya adalah Muharram, Rajab, dan Zulkaidah. Bulan haram ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Terjemahan surah At-Taubah ayat 36. Melalui ayat ini, umat Islam dilarang untuk menganiaya diri sendiri. Sebaliknya, lakukan amalan yang dapat meningkatkan keimanan kita. 3. Hari Arafah. Pada bulan Zulhijjah terdapat hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari ini, orang-orang menjalankan ibadah haji
akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sedangkan orang yang tidak menjalankan ibadah haji dianjurkan untuk berpuasa. Orang yang berpuasa pada hari Arafah tersebut bakal dihapuskan dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Keempat, bulan haji. Pada bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang umatnya untuk datang ke rumah Allah atau Baitullah. Di Mekah, pada bulan Zulhijjah ini umat Islam dapat melaksanakan rukun Islam, yakni naik haji bagi yang mampu. Jika sudah melaksanakan ibadah haji, maka sempurnalah keislaman seseorang. Pada masa pandemi virus corona, pemerintah Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi. Sekalipun begitu, para calon jemaah tetap dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Meskipun sekilas ini merugikan kita karena tidak bisa menjalankan umrah dan haji, tapi pasti ada hikmahnya yang sangat luar biasa. Nasihat untuk jemaah yang batal haji tahun ini menyadur ayat Al-Quran. Bisa jadi batalnya haji tahun ini tidak menyenangkan buat jemaah, tetapi ini adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, Hari Raya Idul Adha. Pada bulan Zulhijjah ini pula, satu dari 2 hari raya umat Islam akan diperingati. Umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari besar dalam agama Islam ini merupakan peringatan peristiwa kurban, meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Hari Raya Idul Adha dirayakan dengan salat Idul Adha lalu diikuti dengan penyembelihan kurban. Pada hari ini pula umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Keenam, bulan berkurban. Selain ibadah haji, umat Islam juga disunahkan untuk berkurban pada bulan ini. Berkurban dilakukan dengan menyembelih hewan kurban lalu membaginya kepada sesama. Perintah berkurban terdapat dalam Al-Quran. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Terjemahan surah Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak balasan kepada orang yang berkurban. Salah satunya harta yang dibersihkan dan rezeki yang terus dilimpahkan. Ketujuh, Hari Tasyrik. Pada bulan Zulhijjah terdapat pula Hari Tasyrik, yakni setelah Hari Raya Idul Adha pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tahun ini Idul Adha atau 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Hari Tasyrik adalah hari di mana umat Islam dilarang berpuasa, tapi dianjurkan banyak berzikir dan berbagi. Ustadz Yusuf Mansur menjelaskan sebab haramnya berpuasa di hari Tasyrik, karena pada hari itu dianjurkan untuk menikmati makanan dan minuman, serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Tasyrik pula, umat Islam dapat merayakan Hari Raya Kurban dan berbagi dan menikmati daging kurban. Pada hari Tasyrik, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Keutamaan bulan Zulhijjah ini bisa didapatkan oleh setiap muslim yang memperbanyak ibadah dan amal soleh. Kedelapan, dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya." Dalam riwayat lain, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban. Hal ini mungkin untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya. Firman Allah, "Wala taliku ru'usakum hatta yabalugal hadyu mahillah." Artinya, dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196.
Larangan ini menurut zahirnya hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing dari mereka berkurban dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok. 9. Melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendak memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan, maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan, dan sejenisnya. Hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari. Ke-10. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaklah setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, zikir, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridhonya. Semoga Allah melimpahkan taufiknya dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru terdatangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.